Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kisah mistik. Di sebuah sudut pinggiran kota Jakarta yang tak pernah tidur, di antara hiruk-pikuk klakson truk dan debu jalanan, Bukarsih berjuang mati-matian. Tangannya cekatan mengaduk nasi, aroma tumisan menguar, mencoba menafkahi 3 pasang mata polos yang selalu menatapnya penuh harap. Rizky, Tony, dan Lia. Namun beban hidup yang kian menjerat, seiring sepinya pembeli dan terus merangkaknya kebutuhan anak-anak, perlahan mengikis harapan di hati janda paruh baya itu. Dalam keputusasaan yang merangkulnya erat, sebuah tawaran datang, sebuah jalan pintas menuju kekayaan. Namun dengan harga yang tak pernah ia duga, pernikahan dengan Awar, seorang jin dari tanah Arab yang akan menyeretnya dan keluarganya ke dalam jurang kegelapan dan kengerian yang tak terbayangkan. Bukarsih, seorang janda dengan 3 pasang mata polos yang selalu menatapnya penuh harap, merasa dunianya semakin sempit. Rizky, si bungsu berumur 5 tahun yang masih sering merengek, minta digendong. Tony, 8 tahun yang mulai mengerti sulitnya hidup. Dan Lia, 12 tahun yang beranjak remaja dengan segala kebutuhan sekolahnya. Ketiganya adalah alasannya untuk tetap berdiri tegak di tengah teriknya Jakarta. Warung nasi sederhana Bukarsih di pinggir jalan itu adalah satu-satunya sumber penghasilan. Dari pagi buta hingga larut malam, ia tak kenal lelah mengaduk nasi, menumis sayur, dan menggoreng lauk. Pelanggannya kebanyakan para sopir truk, pengangkut pasir dari desa sebelah. Suara deru mesin dan aroma solar seolah menjadi musik latar kehidupannya. Namun, seiring waktu, biaya hidup yang terus merangkak naik dan kebutuhan sekolah anak-anak yang semakin besar membuat napas Bukarsih terasa kian sesak. Jualan nasinya semakin sepi, tak lagi seramai dulu. Suatu sore, saat Bukarsih sibuk menghitung sisa beras, seorang teman lama, Ibu Rina, datang berkunjung. Ibu Rina dengan senyum ramah yang menyimpan misteri menatap Bukarsih yang tampak kuyu. "Karsih, kenapa kau tampak begitu berat? Ada apa?" tanyanya lembut. Bukarsih menghela napas panjang. "Apalah daya, Bu Rina, anak-anak semakin besar, biaya sekolah makin tinggi, sementara jualan nasi saya makin sepi. Saya bingung harus bagaimana lagi." Ibu Rina mendekat, suaranya merendah seolah berbisik rahasia. "Karsih, saya tahu jalan keluar. Ada cara agar kau tak perlu lagi khawatir soal uang. Dan ada yang bisa membantumu mengurus anak-anak." Mata Bukarsih berbinar sejenak. "Bagaimana caranya, Bu Rina? Saya akan lakukan apa saja." "Menikahlah lagi, Karsih," kata Ibu Rina, "tapi bukan dengan manusia." Kening Bukarsih mengerut. "Maksud Ibu?" "Dengan bangsa jin," jawab Ibu Rina. Suaranya kini terdengar seperti bujukan merdu. "Ada jin yang sangat tampan dari tanah Arab. Dia bisa memberimu kekayaan, Karsih. Setiap malam Jumat, uang akan menggunung di kasurmu. Dan kau tak perlu lagi susah payah berjualan." Jantung Bukarsih berdebar kencang. Setengah tidak percaya, setengah tergoda. Pikiran tentang Rizky, Tony, dan Lia yang bisa makan kenyang, sekolah tinggi, dan hidup layak melayang di benaknya. Keputusasaan dan kelelahan yang selama ini membelenggu akhirnya mengalahkan akal sehat dan imannya. "Bagaimana caranya, Bu Rina?" bisiknya menyerah pada godaan. "Ada dukun di ujung gang sana. Nanti malam saya antar," jawab Ibu Rina.
Senyumnya kini tampak lebih lebar, namun terasa dingin di mata Bu Karsih. Malam itu, dengan langkah gontai dan hati yang bimbang, Bu Karsih mengikuti Ibu Rina ke sebuah rumah reyot di ujung gang, tersembunyi di balik rimbunnya pohon Kamboja. Aroma dupa yang menyengat dan gema mantra-mantra aneh langsung menyambut mereka. Dukun tua dengan mata merah menyala menyambut Bu Karsih dengan senyum penuh arti. Ritual pernikahan itu berlangsung dalam suasana yang mencekam. Bu Karsih duduk bersimpuh di hadapan sesajen, membacakan ikrar yang diajarkan dukun, sebuah ikrar yang terasa asing di lidahnya namun bagai belati yang menusuk ulu hatinya. Udara terasa berat, seolah ada kehadiran tak kasat mata yang mengelilinginya. Ia tak bisa melihat suaminya, jin tampan dari Arab itu, hanya merasakan aura dingin yang menusuk tulang. Setelah ritual usai, dukun itu menatap Bu Karsih. "Ingat Karsih, suamimu ini bernama Awar. Dia akan memberimu kekayaan, tapi ada harganya. Setiap malam Jumat, kau harus siap melayaninya. Dan ingat, jangan pernah coba-coba melanggar perjanjian ini." Sejak malam itu, hidup Bu Karsih berubah drastis. Setiap malam Jumat, saat ia terbangun dari tidur, tumpukan uang rupiah berserakan di atas kasurnya. Jumlahnya tak sedikit, lebih dari cukup untuk memenuhi segala kebutuhan anak-anaknya. Ia tak perlu lagi berjualan, warungnya ditutup, anak-anaknya bisa membeli apa saja yang mereka inginkan. Seragam sekolah baru, buku-buku pelajaran, bahkan mainan yang dulu hanya bisa mereka impikan. Namun kebahagiaan finansial itu datang dengan harga yang jauh lebih mahal. Setiap malam Jumat, Bu Karsih harus menahan diri dari Awar. Jin itu hadir dalam wujud lelaki tinggi besar, hitam, berbulu, dan memakai baju khas lelaki Arab. Ekspresi wajahnya saat datang selalu senang dan bernafsu, dengan sorot mata yang tajam dan mengerikan. Nafsu syahwatnya melebihi kekuatan manusia, kasar, dan tidak mengenal belas kasihan. Bu Karsih kewalahan meladeni Awar. Tubuhnya serasa remuk redam. Setelah puas, Awar akan pergi menghilang tak peduli keadaan Bu Karsih yang terkapar lemah, kelelahan, dan penuh rasa jijik pada dirinya sendiri. 5 tahun berlalu, kekayaan melimpah ruah. Namun kebahagiaan sejati tak pernah hinggap di hati Bu Karsih. Sebaliknya jiwanya terasa semakin kosong, tubuhnya semakin rapuh. Ia semakin kurus, pipinya cekung, dan batuk-batuknya terdengar semakin parah. Seperti orang sakit TBC. Ia sering melamun, tatapannya kosong, dan jika ditanya, ia tidak fokus menjawab. Setelah warungnya tutup, ia memilih menyendiri di kamarnya, jauh dari keramaian anak-anak, seolah berusaha mengasingkan diri dari dosa yang membelenggu. Pergulatan batin Bu Karsih semakin hebat. Ada percikan penyesalan yang membakar hatinya. Ia tahu ini semua salah, bahwa ia telah menukar imannya demi dunia. Keinginan kuat untuk kembali ke jalan yang benar dan memohon ampun pada Allah selalu muncul. Ia mencoba memaksakan diri untuk sholat dan membaca Al-Quran. Namun, setiap kali ia mulai takbir atau membuka lembaran Al-Quran, badannya akan panas, seolah terbakar dari dalam hingga pingsan. Awar tidak hanya menguras fisiknya, tapi juga perlahan menghancurkan iman Islamnya melalui bisikan-bisikan halus, mimpi buruk yang menipu, dan ancaman yang paling mengerikan. Ia akan mengambil Lia, anak gadis Bu Karsih, sebagai istrinya jika Bu Karsih mencoba melawan atau kembali beribadah.
Ancaman itu bagai belati yang mengiris hati Bu Karsi, membuatnya lumpuh dalam ketakutan. Dampak buruk pernikahan ini tak hanya pada Bu Karsi. Ketiga anaknya mulai merasakan teror tak kasat mata ini. Lia, si sulung yang kini berusia 17 tahun, adalah yang paling peka. Ia seringkali terbangun di tengah malam dengan rasa dingin yang menusuk. Matanya yang polos seringkali melihat sosok hitam besar berdiri di sudut kamarnya, bahkan di sampingnya saat ia tidur. Bayangan itu hanya berdiri diam, mengawasi. Lia kecil yang ketakutan tak berani bicara pada teman-temannya atau tetangga. Ia hanya bisa menceritakan ketakutannya kepada ibunya, berharap Bu Karsi bisa melindunginya. Tapi Bu Karsi hanya akan memeluknya erat. Air matanya jatuh tanpa suara, tidak mampu memberikan jawaban atau perlindungan sejati. Lama-kelamaan, Lia mulai curiga ada sesuatu yang tidak beres di rumah mereka. Tony, yang beranjak 13 tahun, adalah yang paling berani dan blak-blakan. Ia mulai mendengar desas-desus tentang ibunya dari teman-teman sopir truk yang dulu sering mampir ke warung. Desas-desus itu menyebut ibunya menikah dengan jin. Tony pada awalnya tidak percaya, tapi tanda-tanda keanehan di rumah semakin jelas. Ia sering mendapati ibunya terkapar di kasur setelah malam Jumat, dan uang yang tiba-tiba melimpah itu terasa janggal. Ketika ia akhirnya tahu kebenaran dari Ibu Rina yang kini sering terlihat di sekitar rumah mereka, Tony marah besar. Kemarahannya bukan karena benci pada ibunya, melainkan karena takut dan khawatir akan keselamatan fisik maupun iman ibunya. Ia tahu jin itu jahat dan menyeramkan. Ia tak bisa menerima ibunya bersuamikan makhluk semacam itu. Tony mulai sering tidak pulang ke rumah, memilih menginap di masjid atau di rumah teman sebagai bentuk pemberontakan dan ketakutan. Namun, yang paling memilukan adalah kondisi Rizky, si bungsu yang kini berumur 10 tahun. Rizky menjadi linglung seperti orang hilang ingatan. Tatapannya kosong, sering tersenyum sendiri pada hal-hal yang tidak ada, dan bicaranya tak lagi jelas. Ini terjadi karena setiap malam Jumat, ia pasti melihat ibunya di kamar bersama jin itu. Dan yang lebih mengerikan, Awar juga mendatangi Rizky dalam wujud lelaki dewasa tinggi besar hitam, hanya melotot tanpa bicara. Penampakan mengerikan itu telah melumpuhkan akal dan jiwanya yang masih polos. Sahabat kisah mistik, puncak kegelisahan Tony akhirnya mencapai batasnya. Ia tak bisa terus-menerus melihat ibu dan adik-adiknya hancur. Dengan nekat, ia memutuskan untuk mencari bantuan kepada guru agama di sekolahnya. Guru agama itu, seorang pria parubaya yang bijaksana, mendengarkan cerita Tony dengan seksama. Ia tak langsung percaya, namun melihat keputusasaan di mata Tony, ia memutuskan untuk bertindak. Guru agama itu lantas menghubungi seorang kenalannya, seorang ulama besar dari Banten yang terkenal akan ilmu agamanya dan karismanya, Kiai Syahroni. Kiai Syahroni dengan janggut putih panjang dan sorot mata teduh namun tajam datang ke Jakarta. Ia mendatangi rumah Bu Karsi yang kini sepi, warungnya tak lagi beroperasi. Kehadirannya membawa aura ketenangan, namun juga ketegasan. Bu Karsi yang tubuhnya semakin ringkih menatap Kiai Syahroni dengan pandangan kosong. Lia dengan berlinang air mata menceritakan semua ketakutannya dan apa yang sering ia lihat. Tony dengan suara bergetar menceritakan perjanjian ibunya dan bagaimana ia melihat ibunya terpuruk. Kiai Syahroni mendengarkan dengan sabar, hatinya terenyuh melihat penderitaan keluarga ini. Bu Karsi
ujar Kiai Syahroni dengan suara penuh wibawa namun lembut. "Saya tahu beban yang ibu pikul, tapi Allah Maha Pengampun, belum terlambat untuk kembali ke jalannya." Bu Karsi hanya bisa menangis, badannya gemetar. "Saya tidak bisa, Kiai. Setiap kali saya coba sholat, badan saya panas, saya pingsan. Dia mengancam akan mengambil Lia." Kiai Syahroni mengangguk paham. Itu adalah tipu daya iblis untuk menjauhkan ibu dari rahmat Allah. Tapi dengan izin Allah kita akan melawannya. Ibu harus memiliki keyakinan yang kuat. Malam itu, Kiai Syahroni memulai ritual pengobatan dan pengusiran. Ia meminta Bu Karsih untuk berwudu dan sholat 2 rakaat. Meskipun Bu Karsih sudah gemetar dan merasa panas, dengan dukungan Kiai Syahroni yang membimbingnya, Bu Karsih akhirnya berhasil. Panas menjalar di tubuhnya, tapi ia tak pingsan. Setelah itu, Kiai Syahroni membacakan ayat-ayat suci Al-Quran dan doa-doa khusus. Udara di dalam rumah terasa semakin berat. Sebuah bayangan hitam besar mulai muncul dan menghilang di sudut-sudut ruangan, disertai bisikan-bisikan kasar. Awar tidak terima. Ia melakukan perlawanan balik yang mengerikan. Barang-barang berjatuhan, lampu berkedip-kedip, dan suara tawa menyeramkan menggema di seluruh rumah. Dinding-dinding seolah bergetar. Awar menampakkan diri sejenak di hadapan Kiai Syahroni, tinggi besar dengan mata merah menyala, menunjukkan kemarahannya. Kiai Syahroni tak gentar. Dengan keyakinan penuh, ia terus membacakan ayat-ayat ruqyah. Suaranya menggelegar, memenuhi setiap sudut rumah, mengusir kegelapan. Pertarungan batin dan spiritual itu berlangsung hingga subuh. Bu Karsih yang menyaksikan itu semua terbaring lemah namun dengan tekad yang semakin kuat. Ia terus mengulang istighfar dalam hatinya, memohon ampun pada Allah. Pengusiran awar tidak terjadi dalam semalam. Kiai Syahroni tinggal beberapa hari di rumah Bu Karsih, membimbingnya untuk sholat 5 waktu, membaca Al-Quran, dan melakukan amalan-amalan zikir. Perlahan, kekuatan awar melemah. Gangguan fisik pada Bu Karsih berkurang, dan ia bisa beribadah dengan lebih leluasa. Penampakan pada Lia menghilang, dan Rizki perlahan menunjukkan tanda-tanda kesadaran. Meski masih sering linglung, Tony mulai sering pulang ke rumah, melihat ibunya yang kini berjuang untuk kembali. Namun 5 tahun hidup dalam jeratan jin telah mengambil terlalu banyak dari Bu Karsih. Tubuhnya yang kurus kering dan sakit-sakitan tak lagi bisa pulih sepenuhnya. Batuknya semakin parah, dan ia sering merasakan sakit di dadanya. Bu Karsih tahu waktunya tidak banyak. Ia menghabiskan sisa-sisa hidupnya untuk beribadah dan memohon ampun, serta menghabiskan waktu bersama anak-anaknya. Ia memeluk mereka satu persatu, meminta maaf atas kesalahannya, dan berpesan agar mereka selalu berpegang teguh pada agama. Pada suatu malam yang tenang, Bu Karsih menghembuskan napas terakhirnya. Ia meninggal dalam damai, dengan wajah yang lebih tenang daripada saat ia hidup di bawah pengaruh awar. Setelah kepergian Bu Karsih, Kiai Syahroni memenuhi janjinya. Ia membawa Lia, Tony, dan Rizki ke pesantrennya di Banten. Di sana, ketiga anak itu diasuh, dibesarkan, dan diberikan pendidikan yang layak. Mereka belajar agama Islam dengan sungguh-sungguh, menemukan kembali kedamaian dan bimbingan spiritual yang telah lama hilang. Rizki perlahan sembuh dari linglungnya, meski sesekali ia masih mengingat bayangan hitam yang menghantuinya. Lia tumbuh menjadi gadis syalehah yang cerdas, dan Tony menjadi pemuda yang berani dan bertanggung jawab. Mereka adalah bukti bahwa meskipun ada noda hitam dari masa lalu,
harapan untuk masa depan yang lebih baik selalu ada selama iman tetap teguh di hati. Tahun-tahun berlalu di pesantren Kiai Syahroni, Lia, Tony, dan Rizky tumbuh besar dalam bimbingan agama yang kuat dan kasih sayang yang tulus. Rizky, meskipun masih memiliki sedikit trauma masa kecil, perlahan pulih dan menjadi pemuda yang saleh. Ia memilih untuk tetap mengabdi di pesantren, membantu Kiai Syahroni mengajar santri-santri baru, seolah ingin menebus kengerian yang pernah menimpanya dengan menyebarkan kebaikan. Namun bagi Lia dan Tony, bayangan kelam masa lalu tidak pernah benar-benar hilang. Kisah pilu ibu mereka, Bu Karsi, dan kengerian yang disebabkan oleh jin awar, serta dukun yang menikahkan mereka, tertanam dalam benak mereka. Penderitaan itu tidak membuat mereka gentar, melainkan menumbuhkan tekad membara. Mereka bersumpah dalam hati untuk memastikan tidak ada lagi keluarga lain yang harus menanggung nasib tragis seperti ibu mereka. Lia tumbuh menjadi wanita yang cerdas, tenang, dan memiliki kepekaan batin yang luar biasa. Pengalaman melihat sosok hitam di kamarnya saat kecil telah memberinya mata ketiga untuk merasakan kehadiran makhluk gaib. Kiai Syahroni menyadari potensi ini dan membimbing Lia untuk memperdalam ilmu agama, terutama dalam bidang ruqyah dan pemahaman tentang dunia jin. Lia belajar membedakan antara sihir dan gangguan jin biasa, serta cara menghadapinya sesuai syariat Islam. Setelah menyelesaikan pendidikannya di pesantren, Lia tidak memilih jalan dakwah tradisional. Ia menyadari bahwa banyak korban pesugihan dan sihir adalah orang-orang yang putus asa, sama seperti ibunya dulu. Lia menggunakan pengetahuannya untuk menelusuri jaringan dukun-dukun pesugihan, terutama di perkotaan dan pinggiran kota yang rentan. Ia sering menyamar sebagai orang biasa yang membutuhkan pertolongan, mengumpulkan informasi, dan menyelidiki modus operandi para dukun. Dengan caranya yang lembut namun tegas, Lia berusaha menyadarkan orang-orang yang terjerumus dan membantu mereka kembali ke jalan yang benar. Tony, di sisi lain, tumbuh menjadi pemuda yang berani, teguh, dan memiliki fisik yang kuat. Kemarahan masa kecilnya terhadap praktik dukun dan jin kini disalurkan menjadi semangat perjuangan. Ia mendalami ilmu bela diri dan juga ilmu-ilmu hikmah yang diajarkan Kiai Syahroni untuk menghadapi gangguan gaib. Tony tidak ragu terjun langsung ke lapangan, menghadapi para dukun yang kerap dilindungi oleh khodam atau jin peliharaan mereka. Ia seringkali menjadi garda terdepan dalam setiap penelusuran. Dengan berbekal doa, keberanian, dan ilmu yang ia miliki, Tony tidak segan-segan mendobrak praktik-praktik perdukunan yang meresahkan masyarakat. Suara lantunan ayat sucinya yang lantang seringkali membuat para jin peliharaan dukun kocar-kacir. Ia percaya kekuatan iman dan kebenaran akan selalu menang melawan kekuatan sihir dan kegelapan. Lia dan Tony menjadi tim yang tak terpisahkan dalam misi pemberantasan dukun pesugihan. Lia dengan kecerdasannya, kepekaan batinnya, dan kemampuannya dalam mengidentifikasi masalah dari akarnya. Tony dengan keberaniannya, kekuatan fisiknya, dan kemampuannya dalam menghadapi ancaman langsung. Mereka bergerak senyap, seringkali dibantu oleh jaringan alumni pesantren Kiai Syahroni yang memiliki visi serupa. Misi mereka bukan hanya untuk menghancurkan praktik dukun, tetapi juga untuk menyelamatkan korban-korban yang terjerumus. Mereka memberikan edukasi tentang bahaya syirik dan pentingnya kembali kepada ajaran Islam yang murni. Setiap kali mereka berhasil menyelamatkan sebuah keluarga dari jerat pesugihan, bayangan senyum dan penderitaan Bu Karsi akan muncul, mengingatkan mereka akan tujuan mulia ini.
Salah satu target terbesar mereka adalah dukun yang menikahkan ibu mereka dengan Awar. Meskipun sudah bertahun-tahun berlalu, jejak dukun itu masih ada. Lia dan Tony tahu bahwa mengalahkan dukun itu adalah simbol kemenangan atas masa lalu mereka dan penebusan dosa untuk ibu mereka. Mereka akan mencari tahu, menelusuri, dan menghadapi siapapun yang terlibat dalam praktik jahat semacam itu. Sahabat kisah mistik. Setelah tahun-tahun panjang yang menggerogoti raga dan jiwa, Bukarsih akhirnya menemukan kedamaian abadi. Ia berpulang, meninggalkan dunia yang pernah menawarkannya kekayaan semu dengan harga yang tak ternilai, iman, dan ketenangan batin. Namun kisah pilu Bukarsih tidak berakhir di sana. Dari abu penderitaan sang ibu, tumbuh dua jiwa tangguh, Lia dan Tony. Dibimbing oleh Kiai Syahroni di pesantren Banten, mereka tidak hanya menemukan gembala cahaya iman, tetapi juga mengemban misi suci. Dengan kecerdasan dan kepekaan batin Lia, serta keberanian dan kekuatan Tony, mereka bersumpah untuk menumpas setiap praktik perdukunan dan pesugihan, memastikan tak ada lagi keluarga yang harus menanggung nasib tragis seperti yang pernah menimpa ibu mereka. Kisah Bukarsih mungkin adalah sebuah tragedi, tetapi dari tragedi itu lahirlah dua pahlawan yang mendedikasikan hidup mereka untuk membersihkan noda hitam di hati masyarakat satu persatu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.